Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan UAS Manajemen Keuangan. Nama saya Akmal Rasidik, NIM 289235041, Prodi Manajemen. Dengan dosen pembimbing Bapak Dermawan SEMM. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek juga baik. Risiko likuiditas dapat dihitung dengan menggunakan beberapa jenis rasio seperti current ratio atau rasio lancar. Rasio ini dihitung dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Aset lancar adalah aset yang mudah diubah menjadi kas seperti kas piutang dan persediaan. Rasio likuiditas quick ratio atau rasio cepat. Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah uang tunai, piutang, dan surat berharga dengan kewajiban lancar. Cash ratio atau rasio kas. Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah uang tunai dan surat berharga dengan kewajiban lancar. Likuiditas yang baik dapat membantu perusahaan menghindari kerugian atau kebangkrutan. Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio ini juga dikenal sebagai rasio leverage. Rasio solvabilitas menunjukkan sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Rasio ini mencerminkan stabilitas finansial jangka panjang perusahaan. Rasio solvabilitas. Rumus perhitungan rasio solvabilitas adalah debit to equity ratio sama dengan total uang atau modal dikali 100%. Debit ratio sama dengan total uang atau total aset dikali 100%. Penggunaan rasio solvabilitas oleh perusahaan dapat disesuaikan dengan tujuan masing-masing perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan rasio solvabilitas secara keseluruhan atau sebagian dari masing-masing jenis rasio solvabilitas yang ada. Rasio solvabilitas yang tinggi dapat mengandalkan risiko atau kerugian yang tinggi bagi perusahaan. Sebaliknya, rasio solvabilitas yang kecil dapat menandakan rasio atau kerugian yang kecil. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah metrik keuangan yang mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan aset sumber daya dan modal untuk menghasilkan pendapat dan uang tunai. Rasio ini juga dikenal sebagai rasio pemanfaatan aset, rasio manajemen aset, atau rasio perputaran. Rasio aktivitas dapat digunakan untuk mengukur efektivitas keuangan perusahaan. Secara keseluruhan, melihat perkembangan perusahaan membandingkan dua bisnis sebagai beroperasi dari industri yang sama. Beberapa jenis rasio aktivitas diantaranya: rasio perputaran total aset, rasio perputaran modal kerja, rasio perputaran piutang, rasio jangka hutang beredar, rasio perputaran persediaan, rasio perputaran aset tetap. Untuk menghitung rasio aktivitas, Anda dapat membandingkan total pendapatan dengan data keuangan yang dianalisis. Kesimpulan rasio likuiditas. Kesimpulan rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi jangka panjang atau pendeknya. Rasio likuiditas juga dapat menggambarkan seberapa likuidnya suatu perusahaan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui mengenai risiko likuiditas. Semakin besar nilai rasio likuiditas, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Jika nilai rasio likuiditas kurang dari 1,0, maka perusahaan dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Rasio likuiditas biasanya diukur dengan current ratio atau quick ratio. Rasio likuiditas perlu diukur secara berkala dalam jangka waktu tertentu untuk melihat perkembangan likuiditas perusahaan. Rasio likuiditas dapat menjadikan pertimbangan bagi stakeholder dalam menentukan pandangan mereka terhadap perusahaan.
Kesimpulan swappabilitas. Rasio swappabilitas adalah perbandingan antara utang dan ekuitas perusahaan, serta seberapa banyak utang yang dapat ditanggung perusahaan. Rasio swappabilitas yang umum digunakan adalah rasio utang terhadap ekuitas dan gearing, juga disebut leverage. Rasio swappabilitas adalah perbandingan antara beban utang perusahaan dengan ekuitas dan aset. Rasio ini dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. Beberapa jenis rasio swappabilitas yaitu debit to equity ratio DOR, sama dengan total utang atau ekuitas modal dikali 100%. Debit ratio sama dengan total utang atau total aset dikali 100%. Times interest ratio, laba sebelum pajak dan bunga atau beban bunga dikali 100%. Rasio swappabilitas dapat membantu investor dan manajemen memahami tingkat risiko struktur modal perusahaan, serta membantu kreditur menilai kesehatan neraca keuangan perusahaan. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.